Utusan Bolangitan Barat. Ayo. Mantap. Salam PKB. Sehat, semangat, luar biasa. Mantap. Marilah kembali. UPTD PKB dengan fungsinya pakai kontrasepsi yang ada untuk menunda kelahiran agar keluarga bahagia. Ada pil suntik dan kondomnya, IUD dan implannya, SOP dan MOW-nya. Itu yang paling oke. Hey, jangan lupa pilihannya. BKN, 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 PPKS. Agar keluarga bahagia. Hey, inilah kembali. Ikutlah di sini, hey, 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 hey sayang. Mari bergembira, dua anak cikun, putra dan putri, sama saja. Salam KB. Dua anak cikun. Bagian administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang terhormat Dewan Dewan Juri, pada kesempatan pagi ini saya akan membawakan penyuluhan dengan judul Orang Tua sebagai Sahabat Remaja. Seperti kita ketahui bersama bahwa orang tua harus menjadi teman bagi anak remajanya sendiri. Karena di era milenial seperti ini, remaja banyak bergaul di luar rumah, terutama dengan adanya alat elektronik yang HP-HP yang sudah canggih. Mereka banyak melihat pergaulan yang bebas di luar sana. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus tahu apa yang dilakukan oleh anak kita yang berada di luar. Sebab apabila mereka mendapat masalah, kita harus siap membantu. Kita harus tahu permasalahan mereka. Karena remaja masa kini banyak terjadi hal-hal penyalahgunaan narkoba, pernikahan dini, nafsa dan lain sebagainya. Untuk itu, saya sebagai penyuluh KB menyarankan kepada anak remaja, Subag kepegawaian. kita harus meraih cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa Indonesia ini berada di tangan para remaja. Siapa lagi kalau bukan para Bolangitan remaja? Timur. Demikian penyuluhan dari kami PLKB Kecamatan Pinogaluman. Jadi keluarga keren karena berencana itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta YL nomor 2, utusan dari Kecamatan Sangku. Tas, tas. Kami bantu kalian. Ada apa?
cukup lagi bersiap di belakang. Saya ambil alih, mohon izin Ibu Sek. Sanggup? Siap? Mana suaramu? Sebelum kita menyaksikan tampilan dari Sanggup, kita beri aplaus dulu untuk Kecamatan Sanggup. Selamat siang. Siang, siang, siang. Salam kami. 2 anak cukup. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin dan kuasanya semata, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dalam rangka merayakan Harganas yang ke-27. Salawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Yang terhormat Induri, Sekretaris dan Kepala Bidang KB, Kepala Bidang Daldo, Kepala Bidang Pino Galuman, halo. Semangat. Semangat. Yang ada pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini, karena sebenarnya yang memberikan penyuluhan hari ini teman kita Ibu Rianti, cuma dia dalam keadaan sakit, jadi saya yang menggantikan. Tema saya pada hari ini yaitu orang tua hebat. Bapak Ibu sekalian, menjadi orang tua hebat sekarang ini mungkin bukan hal yang paling mudah, karena anak-anak kita hidup di zaman milenial, di zaman yang penuh dengan kecanggihan. Mungkin orang tua harus bersifat bukan lebih keras, tapi kita harus lebih sabar dalam menghadapi setiap tantangan. Tantangan kita yaitu anak-anak. Dari perlakuan anak-anak, misalnya dari anak yang pertama, kedua sampai Langitan Timur. perlakuannya beda. Ada yang pendiam, ada yang cerewet, dan ada yang berbuat, yang suka bebas. Jadi kita sebagai orang tua kita harus lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih cerdas dalam menghadapi, dalam menyikapi kelakuan anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian, yang menjadi orang tua hebat bukan karena kita mengikuti atau memberikan mereka harta yang cukup atau uang yang cukup. Yang menjadi orang tua yang hebat di sini, kita mampu mendidik anak kita sebaik mungkin agar mereka bisa hidup dari kecil sampai besar dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Penyuluhan yang singkat namun berbobot. Insya Allah apa yang sudah diucapkan akan dilaksanakan di lapangan nanti. Amin. Selanjutnya, penampilan yang ketiga untuk Yel-Yel. Utusan dari Kecamatan Bolangitan Timur yang dipimpin oleh Ibu Lutfia Gohomia. Sehat, semangat, luar biasa. Mantap. Salam kami. 2 anak cukup.
Salam JKB. Orang-orang hebat, wanita cerdas, keluarga bahagia sejahtera. Satu, dua, tiga. Kami datang. Santi sama Bang Sidupati nih. Selanjutnya penyuluhan yang peserta ketiga penyuluhan utusan dari Kecamatan Kolahitan Timur. Kamu bisa, Esa. Semangat, Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang tidak sempat saya sebut satu persatu, namun tetap ada dalam penghargaan saya. Sayang sekali. Baiklah, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang alat kontrasepsi. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini tentunya sudah tahu apa itu alat kontrasepsi. Baiklah ibu-ibu, alat kontrasepsi itu metode atau alat yang digunakan oleh ibu-ibu untuk mencegah kehamilan atau menjaga jarak kehamilan. Contoh alat kontrasepsi yang hormonal. Yang pertama, pil KB. Pil KB ibu-ibu berbentuk seperti tablet. Mohon maaf, tidak ada DP contoh ini. Dan yang selanjutnya ibu-ibu, KB implan. KB implan ibu-ibu seperti tabung plastik elastis yang berukuran kecil. Selanjutnya ibu-ibu, KB suntik. KB suntik ibu-ibu adalah alat kontrasepsi yang hormonal. Dan selanjutnya vasektomi. Vasektomi ini ibu-ibu bersifat permanen ya. Dan ini vasektomi ini tidak ada resiko kesehatan. Selanjutnya ibu-ibu, tubektomi. Tubektomi adalah pemotongan saluran imun telur bersifat permanen walaupun dapat disambung kembali. Selanjutnya alat kontrasepsi yang non hormonal. Yang pertama ibu-ibu, spiral atau IUD yang dipakai oleh ibu-ibu, bukan bapak-bapak ya. Ya ibu. Dan yang terakhir adalah kondom. Kondom itu untuk digunakan untuk pria. Kelebihan dari kondom adalah untuk mencegah penularan penyakit seks. Terima kasih. Itulah penyuluhan saya tentang alat kontrasepsi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta YL dari Kecamatan Kaidipang. Mana semangatmu? Begini sedikit. Dari Gulut sampai Soligi. Sampai Solo, Kaidipang wilayahku, minum kabe, sehat, semangat, luar biasa. Kemari, hei, hei, hei. Bagi. Dari sini, hei, hei, hei. Aseto. Jangan malu-malu, lu ikut kami kan siap melayani. Salam KB. Dua nggak cukup, laki perempuan jangan dibedakan. Mari torang Ikut KB, ada dua anak so cukup. Rencana pembangunan berkualitas hebat. salam BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia sejahtera. Salam genre. Salam Remaja genre. sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Kamu dia dan aku Adalah PMKB, orang sama basudara. Orang sama basudara. Bila Tuhan kita langsung hidup masing-masing, orang penyuluh KB. Salam lansia. Sehat, semangat, sejahtera. Tepuk lansia. Sehat, kuat, bangkit, mandiri, tangguh. Yes, yes, yes. Tepuk tangan kau tuh. Aku terpesona. Untuk bahagia kamar untuk. Langsung kirim ke pusat. Hebat, Kaidipang. Bisa. BKKB. rencana itu kirim. Mari jangan mulai tangan saya. Selanjutnya penyuluhan penampilan yang keempat dari Kecamatan Sangkup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu datang di tempat ini untuk mendengarkan penyuluhan dari saya selaku PLKB Kecamatan Sangkup. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saya selaku PLKB akan memberikan sedikit penyuluhan kepada Bapak Ibu mengenai apa arti dari BKB. Jadi, perlu Bapak Ibu ketahui, BKB arti dari Bina Keluarga Balita, yang di dalamnya termasuk kegiatan BKB ini untuk memberikan atau mohon maaf Bapak Ibu, di dalam kegiatan Bina Keluarga Balita ini merupakan tumbuh kembang anak. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak bayi balita dari 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, di mana kita bisa melihat anak-anak dari 0 sampai 1 tahun untuk memberikan pengertian kepada anak bagaimana cara dari 0 1 tahun itu. Nah, Bapak Ibu, di sini poin atau ada beberapa aspek atau poin untuk Bina Keluarga Balita ini. Yang poin pertama yaitu komunikasi aktif, yang kedua komunikasi pasif, yang ketiga cara mendongeng atau tujuan mendongeng, dan yang keempat manfaat jangka panjang mendongeng. Jadi mungkin saya rasa Bapak Ibu bisa melihat atau bisa tahu untuk memberikan anak-anak dari 0 sampai 5 tahun bagaimana dalam memberikan cara mendongeng atau tujuan mendongeng. Dan mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 poin ini, tapi karena waktu hanya mungkin singkat, jadi insya Allah saya selaku PLKB akan kembali kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan dengan 4 poin ini. Jadi apabila ada kurang kepada Bapak Ibu untuk penjelasan saya ini, saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lomba yel-yel peserta kelima Kecamatan Bintauna. Mau ini. Siapa saya? Salam Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum lagi. Siapa kita? Ada PLKB di desamu? Ada saya. Mari jo ikut KB. Dan MOP. Penyuluhan dari peserta nomor urut 4 Kecamatan Kaidipang. Nomor urut 5, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta penyuluhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini saya akan memberikan penyuluhan dengan judul keluar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita semua sama-sama belajar. Yang saya tahu bisa jadi Bapak Ibunya tidak tahu, dan yang Bapak Ibu tahu bisa jadi pula saya yang tidak tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin dan percaya orang semua yang ada di sini pasti menginginkan keluarga yang hidup rukun, bahagia, dan juga sejahtera. Dan ada toh yang sebaliknya, mau suka keluarga yang berantakan, yang tidak sampai di penghujung jalan. Saya yakin semua di sini pasti menginginkan keluarga yang bahagia. Untuk menerapkan keluarga yang bahagia sejahtera, pasti ada DP cara-cara Bapak Ibu, yaitu dengan menerapkan 8 fungsi keluarga. Fungsi yang pertama yaitu fungsi agama. Orang sebagai makhluk dan pasti ada yang menciptakan. Orang sebagai ciptaan pasti harus patuh kepada pencipta. Maka dari itu, yang pertama adalah fungsi agama. Siapa yang pertama? Karena memang agama harus dinomorsatukan. Agama di dalam keluarga. Orang harus terapkan kepada anggota keluarga semua. Contohnya kepada anak. Ketika jam sholat, maka ajak anak untuk sholat. Jangan orang ajak anak sholat, tapi orang sementara pegang-pegang HP bikin status. Jangan Bapak Ibu. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial dan budaya. Bersosial dan juga budaya. Bersosial yaitu saling tolong menolong dengan tetangga, lingkungan, saling bergotong royong. Kalau ada yang susah tolong bantu, kalaupun ada yang senang tolong sama-sama rayakan. Budaya, Bapak Ibu, budaya orang timur sangat jauh berbeda dengan budaya barat. Kalau orang timur, baku dapat di jalan pasti salam. Fungsi yang selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ketika fungsi ini orang terapkan di dalam keluarga, pasti orang keluarga itu penuh dengan kehangatan dan juga saling baku rindu. Yang tidak mau suka jauh-jauh dari rumah. Kalau sedikit lama, pasti yang terakhirnya itu adalah keluarga yang ada di rumah. Selanjutnya fungsi perlindungan. Ketika orang saling mencintai, menyayangi, yang terjadi adalah orang saling melindungi. Selanjutnya fungsi reproduksi. Reproduksi itu terjadi ketika laki-laki dan perempuan itu menikah secara sah. Bagaimana dengan orang anak-anak? Orang ke anak-anak ajari tentang organ-organ reproduksi. Apalagi anak-anak yang beranjak remaja. Misalnya laki-laki itu orang kasih tahu ke dia kalau dia itu sebentar lagi dia mimpi basah. Kalau perempuan dia menstruasi dan payudaranya itu akan membesar. Selanjutnya fungsi sosialisasi dan pendidikan. Pendidikan Bapak Ibu dimulai dari keluarga. Hal-hal yang baik itu dimulai di keluarga. Selanjutnya fungsi ekonomi. Ekonomi Bapak Ibu, orang bagi porsi masing-masing. Suami itu tugasnya mencari nafkah, ibu mengurusi rumah tangga. Sedangkan anak-anak itu telah ajari nilai-nilai ekonomi. Misalnya tentang uang. Selanjutnya itu fungsi lingkungan. Lingkungan Bapak Ibu sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak-anak. Kalau anak-anak hidup di lingkungan yang narkoba, mabuk-mabukan, pasti orang tahu itu hasil seperti apa. Begitu pula dengan anak-anak yang hidup di lingkungan yang agamawan, insya Allah anak-anak semua itu hidup berkembang dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian penyuluhan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Kecamatan Kaidipan. Terima kasih. Halo. Salam Merah.
terisi. Kemarin dia ngotot ke Ibu Lut, kalau boleh kata itu PTD tidak usah jodohin Mbak Yeliel. Saya tidak melatihan. Ternyata kata dia ada sambungan pukulan. Oke, mantap tidak kaluman. Insya Allah orang Mormut mau jadi cahaya ke depan. Selanjutnya penyuluhan yang terakhir, insya Allah bisa menyanyi kehidupan. Utusan dari Kecamatan Bitauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan hari ini saya PLKB dari Bitauna ingin memberikan penyuluhan tentang macam-macam alat kontrasepsi. Ibu-ibu ada yang saya cintai dan banggakan. Sebelum ibu-ibu menggunakan alat kontrasepsi atau memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan, sebaiknya ibu tahu macam-macam alat kontrasepsi itu dan apa kerugian dan manfaat dari alat kontrasepsi tersebut. Ibu-ibu, alat kontrasepsi itu ada 7 macam. Ada alat kontrasepsi jangka panjang dan juga ada alat kontrasepsi jangka pendek. Alat kontrasepsi jangka panjang itu adalah implan, IUD, MOP, MOW. Ada juga alat kontrasepsi jangka pendek yang bisa digunakan selama berbulan, hitungan bulan. Alat kontrasepsi jangka panjang itu salah satunya adalah implan. Implan itu berbentuk batang, buah batang yang akan dipasang di lengan yang kalau makanan. Implan ini mengandung hormon. Jadi siapa ibu-ibu yang mempunyai riwayat penyakit hipertensi dan penyakit yang asma atau penyakit yang lainnya tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi vasektomi karena ini bisa mempengaruhi kesehatan kita. Begitu juga alat kontrasepsi IUD. IUD ini tidak mengandung hormon, jadi cocok untuk ibu-ibu yang mempunyai riwayat penyakit bisa menggunakan alat kontrasepsi ini. Alat kontrasepsi ini tidak menggunakan hormon, jadi dia tidak mengganggu kesehatan kita. Dia ini bagus untuk kulit kita, wajah kita tidak akan berubah, tubuh kita juga tidak akan berubah karena tidak menggunakan hormon. Alat kontrasepsi ini dipasang di alat kelamin wanita. IUD ini bagus, Bu. Dia akan dipasang oleh bidan yang sudah terlatih. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir karena tidak mau jatuh, karena itu diperiksa dulu oleh bidan yang akan menangani. Kalau rahimnya pendek tidak lebih dari 6 cm itu tidak akan dipasang. Dan kalau ibu-ibu yang mempunyai penyakit keputihan juga tidak akan dipasang karena takutnya lecet. Jadi ini alat kontrasepsi bagian keuangan, operator keuangan dan kepegawaian yang mempunyai rahim yang kurang dari 6 cm dan juga ibu-ibu yang mempunyai keputihan. Ada juga alat kontrasepsi MOW. MOW ini digunakan oleh bapak-bapak yang ibu-ibunya tidak bisa ber-KB karena ada riwayat penyakit yang tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, alat kontrasepsi ini dia dilakukan lewat operasi kecil di bawah telur bapak-bapak yang jadi hanya lewat operasi kecil, telur hanya diikat sedikit, setelah itu selesai. Jadi ini mudah tapi bersifat permanen. Ada juga alat kontrasepsi MOW, dia dilakukan dengan operasi yang besar. Jadi nanti ibu-ibu yang melahirkan baru bisa dilakukan pemasangan atau operasi MOW.
Ada juga alat kontrasepsi jangka pendek yaitu suntik. Suntik ada 2 macam. Aduh, dia kira sama suka sekalor, dia telur. Suntikan 1 bulan. Jadi ibu-ibu, dua-dua suntikan ini mengandung hormon. Jadi ibu-ibu yang masih darah tinggi atau apa tidak bisa mengikuti alat kontrasepsi ini. Adapun alat kontrasepsi pil ini DP keuntungan bisa mudah didapat dan mudah dilepas kalau soalnya namu suka KB, soalnya namu minum. Terima kasih atas kesempatan. Boleh. Kedua memahami dan kepatani. Sebelum saya menyanyi, tentu ada beberapa pesan-pesan saya melihat dari penyuluh tadi. Mohon maaf ya. Yang saya hormati ibu-ibu pejabat eselon 3, teman-teman kepala seksi, teman-teman staf, adik-adik PTT, seluruh petugas lapangan yang sempat hadir untuk memuliakan dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Pulau Ambon Utara. Alhamdulillah telah sukses. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, terutama kepada ketua panitia. Terima kasih, ini sangat luar biasa. Ya. Dan saya melihat tadi saya agak terlambat ya, mohon maaf ya. Ada sudah 3 kecamatan yang sudah penyuluhan, sudah 3. Yang pertama, penyuluhan adalah suluh, menyuluh, dan penyuluh. Kalau suluh itu seperti yang disampaikan oleh yang Bintauna tadi, antara misalnya dokter dan pasien. Itu sakit apa? Itu mau program apa? Mau Namanya suluh, hanya antara seorang. Nah, kalau yang namanya menyuluh berarti dia hanya grade-nya saja, strateginya saja. Misalnya menyuluh yang namanya bagaimana menggunakan alat kontrasepsi, bagaimana suntik yang baik. Tapi yang namanya penyuluh, dia harus seperti tadi yang dari Kaidipang. Itu mana Kaidipang? Yang pertama harus menguasai diri. Dia menguasai dirinya tadi dengan penuh senyum, tatapannya ke seluruh penjuru arah, ya. Jadi kalau penyuluh kalau dia cuma yang terhormat dia berdiri terus, itu bukan, tidak bisa, karena yang ditarik di situ adalah retorika. Bagaimana dia bisa merubah ya retorika, melihat pandang ke sini ke sana kemari dan menguasai materi. Saya melihat tadi yang namanya 8 fungsi keluarga dikuasai dengan bagus, dengan trik-triknya, dengan contoh-contohnya ya, sehingga saya melihat ini betul-betul sudah penyuluh, karena dari tatapan, senyuman, dari bola mata ya, itu kan keterangan semuanya sudah dilatih penyuluh. Saya juga sudah pernah mengikuti yang namanya sistem belajar mengajar kelas ya. Itu memang dari pandangan mata, mohon maaf ya, saya tidak, karena di Kaidipang tidak, tetapi saya objektif melihat penilaian itu sangat bagus. Yang kedua, pragmatis yang oleh Kecamatan Pinogaloman tadi. Itu Pinogaloman tadi. Yang dari Pinogaloman. Yang dari Pinogaloman itu memuat pesan itu. Pragmatisnya memuat pesan-pesan yang harus melalui dia lihat tadi. Itu yang sedang digaung oleh genre. Ya. Saya kira ini menurut penilaian saya, bukan juri ya, sebagai yang mantan. Jadi mantan, dari saya melihat bahwa menyuluh itu tidak gampang menguasai dirinya dulu. Apalagi ketika dia menyuluh kepada orang yang dia belum kenal, hingga penguasaan diri, penguasaan kelas, dan ketiga adalah penguasaan materi. Saya kira itu saja tambahan dari saya mungkin untuk meramaikan acara pada dari pagi sampai siang ini, dan saya akan membawakan lagu Maafkan Kesalahan.
hati berdua. Mengapa kau berkata begitu?
berencana, sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersama-sama untuk hari bersama jaya. Putra putri yang kuat, tegakkan kuat, kembali harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tetap sentosa. Kini sirna terbakar gelapnya malam. Kau lupakan diriku yang pernah bagaikan cinta tak selamanya bersama. Bagai bayang-bayang dengan badanku. Kau lupakan bukannya yang biasa. Tentang mengucapkan janji. Aksan adalah hiasan hidup semata. Keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata. Tetapimu jadilah dengan kasih Kakak itu. Namanya
Terima kasih Pak Kadis, selamat menjalankan purna bakti, dan terima kasih juga atas bimbingan dan arahan selama menjadi kepala dinas di tempat ini. Dan insya Allah Pak Kadis tetap sehat selalu bersama keluarga, dan kami tetap membutuhkan bimbingan dari Bapak. Kami juga semua di sini insya Allah tetap dalam kebersamaan, dalam kondisi sehat walafiat semua, dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan kami. Untuk itu insya Allah Pak Kadis tetap menerima kami apabila kami akan melaksanakan mungkin konsultasi terkait dengan program-program kegiatan yang ada di KB. Terima kasih, selamat tinggal Pak Kadis. Mungkin hari ini Pak Kadis terakhir di tempat ini, dan sebenarnya selama ini juga kami memohon maaf pada kepala dinas apabila dalam melaksanakan tugas sehari-hari jika ada kesalahan kata, kesalahan tindakan dalam melaksanakan tugas, mungkin karena ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan atau teman-teman semua staf di sini lakukan. Atas nama saya pribadi, atas nama sekretaris dinas di tempat ini, mewakili teman-teman semua, memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah-salah kata atau salah-salah tindakan selama Pak Kadis menjadi kepala dinas di tempat ini. Demikian, terima kasih atas dedikasi Pak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balas ya. Terima kasih. Kemarin saya tidak bisa hadir bersama teman-teman. Saya mulai air mata kemarin ya. Kenapa? Teman-teman masih saya sedang bersama-sama, tetapi harus saya dipanggil oleh pensiun ya. Saya baru 1 tahun di sini, belum sampai 1 tahun. Senang sekali karena teman-teman ini berubah semua. Hingga dalam perubahan saya masih ingin senang, tapi karena oleh waktu dan batas waktu, dan semua punya batas yang waktu. Mohon maaf juga ya pada saya, mungkin saya keras, tapi saya insya Allah tidak keras ya. Mungkin saya pemarah, tapi insya Allah saya tidak pemarah. Kalau saya memarah, itu hanya untuk kepentingan program, bukan memarah untuk kepentingan pribadi, tidak. Kenapa? Teman-teman datang di rumah saya terima sebagai teman, sebagai saudara. Tidak ada saya menjadi teman. Kalau ada yang merasa kena hati dari saya, itu karena manajemen saya, bukan karena pribadi saya. Jadi kepada teman-teman,
Syukur Ma'anto, terima kasih banyak sudah menerima saya dengan baik dan melepas saya juga dengan senang hati. Jangan ada sekat di antara kita karena jabatan ini cuma titipan saja. Begitu saatnya kita pensiun pasti akan berpisah. Atau mungkin kita akan mutasi, tak gitu namanya seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Sekretaris tadi. Kemesraan ini akan berlangsung selama-lamanya, ya. Arti yang pertemanan yang hanyalah pertemanan yang tidak bisa dipisahkan. Biar kita langsung di mana ataupun kita sudah hilang satu persatu, tetapi rasa pertemanan tidak akan pernah hilang di hati satu balik. Sekira itu saja atas nama keluarga Bapak Tami dan Mama Tami. Mama Tami mungkin juga selaku dharma wanita di sini tidak terlalu bagaimana banyak hadir karena memang ya keberadaan kita ya saya cuma 11 bulan di sini. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa menerima saya dengan senang hati yang terbuka dengan lapang dada. Pada teman-teman PLKB ketika jaga rapat kadang-kala saya kena marah dari saya, itu bukan marah pribadi pada Anda, tetapi marah program karena mungkin ada kelalaian sedikit. Saya selalu monitor keberadaan. Mulai dari kemarin saya menangis di rumah. Saya bilang kasihan kita tidak bisa hadir ke kantor, ke dewan, tidak lama di dewan saya kembali bilang saya merasa hilang dari mata mereka di program kemarin itu. Tapi ya alhamdulillah Ibu Ketua Laksana dan Ibu Rahman ketemu dengan Ibu dan penggerak PKK dengan Bapak Bupati langsung berdialog dan memberikan kesan dan pesan untuk Harganas kita di Bel Amun Utara. Semuanya positif penilaian dan insya Allah kembangkan siapa saja akan menjadi menggantikan saya. Saya sejak tadi disampaikan oleh Ibu Rahma saya sudah mantan. Jadi ini sudah mantan ya. Kalau kemarin saya masih aktif karena memang sampai tanggal 30. Sekarang saya tinggal tamu yang Anda undang. Mudah-mudahan kesan dan pesan saya baku-baku baik, baku-baku sayang. Kalau ada yang kurang enak bekerja, paling bagus sejak saat masuk di sini jangan tegang dengan teman. Dalam begitu tak? Jangan tegang dengan teman-teman. Tapi mari rasa kebersamaan yang ada. Kalau kita tegang dengan teman-teman, percumalah kita membakar diri kita sia-sia. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Warga berencana besar makanya tinggal berkaya. Warga berencana sudah waktunya untuk lagi tak lagi. Putri yang sehat, cerdas dan kuat yang menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tetap sentosa. Kehidupan hebat. Warga berencana sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Warga berencana besar makanya untuk hari yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukutlah ada, rumah tangga tetap sentosa. Lagu Dewa 19 Separuh Nafasku. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasmu, kau diriku. Bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku, kau diriku. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku, kau diriku.
Penyambutan Bapak Bupati Bola Mongondo Utara bersama rombongan. Ibu Siti Sabiana Buhan, SPD Enkes, yang kami cintai, kami banggakan, kami hormati, mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Bapak Dr. Andes Abdul Karim Lalisu bersama Nyonya. Yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas bersama Ibu-Ibu Kepala Bidang, yang saya hormati teman-teman kepala seksi, teman-teman staf, dan teman-teman PRKB. Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara Ramatama 27 tanggal 29 Juni 2020 sekaligus perpisahan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak hari ini Rabu 1 Juli 2020 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya jemputan oleh Ibu Sekretaris Dinas yang terhormat Ibu Yani Rasana. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Bupati, Pak Wakil, dan Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izin dan perkenannya semata, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional ke-27 yang kami hormati Bapak Bupati Bola Mongondo Utara, kami sapa dengan penuh takjim Bapak Petranus Haji Depriponto. Pada saat COVID di mana inovasi yang kampanye, kemudian yang kedua KB berjalan, dan yang ketiga mania KB, dan itu kami sudah lakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bola Mongondo Utara. Kemudian hari puncak kemarin kami melakukan pelayanan sejuta akseptor program pemerintah, di mana kami melakukan seluruh kegiatan itu di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas. Terima kasih Pak Kepala Dinas sudah memberikan tempat puskesmas, dan bidan Ikatan Bidi Indonesia juga turut bersama kami untuk melakukan pelayanan, dan alhamdulillah kami bisa mencapai target yang sudah diberikan kepada Kabupaten Bola Mongondo Utara. Yang ke-27 tingkat nasional dan tingkat Bola Mongondo Utara, Kabupaten Bola Mongondo Utara dilaksanakan pada hari ini, sebagai juga dilangsungkan oleh teman-teman sebagai temu pisah dari saya. Ada beberapa pesan dan pesan yang perlu dapat saya sampaikan. Yang pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah atau sangat baik, tetapi penilaian itu adalah pada teman-teman. Program dengan Anda membuka tabir program sehingga Bola Mongondo Utara dapat menorer juara di tingkat provinsi dalam waktu beberapa bulan saja. Insya Allah capaian-capaian ini yang itu merupakan misi benang merah kita untuk bagaimana membentuk keluarga yang kecil, keluarga yang berkualitas. Itu adalah harapan bangsa dan negara kita, hingga total fertility kita di Bola Mongondo Utara adalah stabil, Pak Bupati, hingga Bola Mongondo Utara diperkirakan 2,5 anak keluarga melahirkan, hingga bisa dirata-ratakan
Bolaang Mondo Utara bersama seluruh jajaran, bersama seluruh umat, bersama pimpinan agama melaksanakan keluarga berencana itu dengan baik, dengan 2 anak lebih baik. Tentunya menjadi sabda alam ya. Setiap yang namanya perpisahan, setiap kejadian, setiap kehidupan, bahkan setiap orang yang memiliki jabatan punya batas waktu. Waktulah yang memisahkan kita, walaupun kita masih ingin sama-sama, tetapi waktulah yang akan memisahkan kita dalam rangka pelaksanaan tugas saya. Saya sudah tepat kemarin 60 tahun pada lahir pada tanggal 14 Juni. Ibu Yani Lasma. Pada hari Senin saya akan serahkan SK. Tapi saya sudah katakan kemarin ketika aset 1 saya sudah katakan karena saya pikir jangan besar. Silakan melaksanakan tugas dengan baik. Apa yang dilaksanakan oleh mantan ketua kepala dinas silakan dilanjutkan. Ada hal-hal yang kurang, koordinasikan. Mulanya membaca cerita di luar. Berhenti bakar lotar. Kita ini tidak terima dalam makan. Artinya bukan di sini yang lain. Apalagi kalau tambah cerita pimpinan, ya sudah ada dulu kita. Yang jalan tambah cerita pimpinan, ya dulu kita yang mau pakai. Jadi saya terima kasih sekali lagi Bu Yani sama bekerja dengan baik. Ayomi masukkan anak buah untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di lingkungan kantor. Ini barangkali singkat. Saya terima kasih dan selalu berkoordinasi. Koordinasinya dengan Wakil Bupati, koordinasinya dengan Pak Sekretaris, laporan ke Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cendramata pada Papatami oleh Bupati Bolaang Mondo Utara. Didampingi Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah. Sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa.
besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa.